Halo semuanya, perkenalkan saya Steffi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya kewirausahaan itu bagi ekonomi bangsa. Kewirausahaan di sini merupakan pilar penting dalam membangun ekonomi bangsa, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan ini juga sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan produktivitas nasional. Di sini wirausahawan akan membuka usaha baru dengan menciptakan produk dan jasa yang inovatif, serta akan mendorong persaingan yang sehat di pasar. Hal ini juga pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, pada poin berikutnya, yaitu dapat menciptakan lapangan kerja. Salah satu peran penting yang ada pada kewirausahaan ini adalah menciptakan lapangan kerja baru. Di sini, wirausahawan membuka usaha baru dengan merekrut tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Poin ini sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Lalu yang ketiga itu ada untuk mendorong inovasi, yang dimana wirausahawan ini seringkali menjadi pelopor dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang baru. Di sini mereka berani mengambil resiko dan mencoba hal-hal baru yang nantinya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Inovasi ini juga dapat membantu dan membuka peluang pasar baru serta meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Sementara untuk kewirausahaan berbasis teknologi dan hukum teknologi ini juga tentunya sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk bangsa. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu meningkatkan inovasi dan produktivitas. Untuk kewirausahaan yang berbasis teknologi tentunya akan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan atau mendapatkan produk dan jasa yang baru. Lalu meningkatkan efisiensi pada proses produksi dan membuka peluang pasar yang baru. Lalu untuk poin berikutnya yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Di sini juga kewirausahaan berbasis teknologi dapat menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi serta pada sektor terkait lainnya. Tentunya poin ini sangat penting bagi negara berkembang seperti negara Indonesia yang tadinya kita tahu sendiri mereka memiliki penduduk yang sangat banyak. Lalu poin berikutnya untuk meningkatkan daya saing global. Di sini, kewirausahaan berbasis teknologi juga dapat meningkatkan daya saing bangsa di pasar global. Wirausahawan ini akan inovatif dan berorientasi untuk mengekspor suatu produk yang dia buat, tentunya untuk membantu meningkatkan nilai ekspor dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di dunia. Sementara untuk hukum teknologi sendiri, itu merupakan peran penting yang terdapat pada kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan berbasis teknologi. Hukum ini juga tentunya mengatur hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, dan keamanan cyber, yang nanti pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum bagi para wirausahawan dan investor. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengantar teknopreneur dan bisnis. Di era persaingan global yang sangat ketat saat ini,
Inovasi usaha harus diiringi dengan berbagai macam rekayasa teknologi agar dapat melipat gandakan performa dari usaha tersebut. Technopreneurship merupakan sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, pihak yang terkait, maupun produk yang dihasilkan. Adapun technopreneur merupakan orang yang menjalankan technopreneurship atau seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Menurut Harton, technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Dengan menjadi seorang technopreneur, kita dapat turut berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian sekaligus teknologi di Indonesia. Dalam membangun jiwa technopreneur, ada beberapa sifat yang harus dimiliki, di antaranya yaitu kemandirian, kejujuran, ketangguhan, dan kreativitas. Selain itu, memiliki lingkungan yang baik juga dapat mempengaruhi jiwa seorang entrepreneur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu mengenali peluang dan menciptakan ide bisnis. Pemanfaatan teknologi untuk membuka peluang bisnis baru, inovasi dan pengembangan ide bisnis, serta pengembangan aspek hukum yang mendukung keberlangsungan di era digital. Peluang bisnis berbasis teknologi sangat luas, seperti e-commerce yang memungkinkan jual beli online tanpa toko fisik, fintech yang menyediakan layanan keuangan digital, edutech untuk platform pembelajaran online, SaaS sebagai layanan perangkat lunak untuk berbasis cloud, serta pemasaran digital melalui media sosial dan SEO. Untuk menciptakan ide bisnis dalam kewirausahaan berbasis teknologi, penting memanfaatkan teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan blockchain. Mengembangkan model bisnis digital yang inovatif serta fokus pada technopreneurship yang menggabungkan teknologi dengan kewirausahaan. Dari sisi hukum, pengusaha harus melindungi hak kekayaan intelektual, mematuhi regulasi transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, menggunakan kontrak digital yang sah secara hukum, serta memastikan kelengkapan izin usaha dan kewajiban perpajakan terpenuhi. Dengan mengintegrasikan inovasi teknologi, peluang bisnis dan kepatuhan hukum secara seimbang, bisnis berbasis teknologi dapat berkembang dengan sukses dan dalam masa berkelanjutan. Untuk mencari peluang bisnis, kita bisa menerapkan dengan mengenali potensi diri, mengamati kebutuhan masyarakat, mencari supplier untuk kerjasama, mencari ide di internet, diskusi bersama teman, bergabung dengan komunitas bisnis, dan membaca buku bisnis dan pengembangan usaha. Ide untuk peluang bisnis kuliner, Anda bisa membuka bisnis makanan dan minuman, F&B, catering, warung makan, bisnis kue dan roti, bisnis frozen food, dan bisnis makanan sehat. Hai semua, perkenalkan sebelumnya nama aku Gadis Alicia Juliartina Pitopolo. Kali ini pada bagian bagaimana mengembangkan bisnis model yang efektif. Aku akan menjelaskan bagian itu dalam teknologi informasi. Oke. Yang pertama, hal yang paling diutamakan atau yang diperhatikan, difokuskan dalam mengembangkan bisnis model yang efektif adalah pemahaman yang cukup mengenai hukum cyber atau cyber law.
yaitu yang mengatur aktivitas digital seperti e-commerce, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan transaksi elektronik. Kita harus memahami bagian ini karena untuk kedepannya ini akan melindungi kita untuk menjalankan bisnis-bisnis selanjutnya agar kita tahu batasan kita, mana yang harus kita lakukan dalam teknologi dan mana yang tidak, dan agar kita dapat melindungi data pribadi kita dalam teknologi. Yang kedua adalah regulasi utama seperti pemahaman tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE yang mengatur keamanan, kepastian hukum, dan etika dalam transaksi digital. Lalu yang ketiga adalah perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam konteks bisnis berbasis teknologi informasi, termasuk kewajiban dan hak masing-masing kita sebagai pengguna teknologi. Selanjutnya yang keempat adalah kita harus memiliki pemahaman yang cukup atau literasi yang cukup mengenai bagaimana tantangan hukum selanjutnya dalam mengembangkan model bisnis digital yang efektif, termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan cyber atau cybercrime dan pelindungan data strategis. Lalu yang kelima adalah integrasi teknologi hukum atau legal teknologi untuk model mendukung pengembangan kita dan pengelolaan model bisnis berbasis TI atau teknologi informasi secara legal dan efisien. Nah, dari beberapa hal tadi ada 5 hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, harus kita baca dan kita kulik lebih dalam hal-hal tersebut agar kedepannya kita dapat memahami bagaimana kerangka hukum yang harus dipenuhi dalam merancang dan mengembangkan bisnis model digital yang efektif dan aman secara hukum di era teknologi informasi sekarang yang cepat sekali berkembang pesat. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye. Pemasaran produk dengan menggunakan teknologi telah menjadi strategi yang sangat efektif dalam era digital. Teknologi memungkinkan bisnis untuk menjangkau lebih banyak pelanggan melalui berbagai platform seperti media sosial, website, dan aplikasi e-commerce. Dengan adanya internet, produk dapat dipromosikan secara luas tanpa terbatas oleh lokasi, sehingga meningkatkan peluang penjualan dan pertumbuhan bisnis. Salah satu metode pemasaran digital yang populer adalah menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Melalui platform ini, bisnis dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, membangun brand, dan menjalankan kampanye iklan digital yang lebih terukur. Selain itu, pemanfaatan Search Engine Optimization atau SEO dan iklan berbayar seperti Google Ads membantu produk lebih mudah ditemukan oleh calon pembeli. Teknologi juga memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan data pelanggan dan menganalisis pola konsumsi mereka. Dengan sistem analitik, bisnis dapat memahami kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih efektif. Selain itu, penggunaan artificial intelligence atau AI dalam chatbot atau rekomendasi produk dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat proses pembelian. Secara keseluruhan, pemasaran produk dengan teknologi memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Dengan memanfaatkan berbagai alat digital, bisnis dapat lebih cepat berkembang, menjangkau pasar yang lebih luas, dan membangun jangka panjang dengan pelanggan. Oleh karena itu, setiap usaha perlu beradaptasi dan mengoptimalkan teknologi untuk mencapai kesuksesan.